Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasati Sabrina. Di sini saya akan membahas tentang analisa tapak pada pusdiklat. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang profil tapak. Di sini saya mendapatkan site A. Jadi site yang dipilih ini adalah site di daerah DKI Jakarta, yang mana DKI Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia, sehingga menjadi pusat bisnis, politik, kebudayaan, dan tempat berdirinya kantor-kantor pusat. DKI Jakarta adalah daerah yang beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 350 mm dan suhu rata-rata 27 derajat Celcius. Tapak ini berlokasi tepatnya di Jalan Mohkafi 1, nomor 122 RT 6 RW 1, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan. Yang mana batas tapaknya itu terdiri dari pada bagian utaranya itu merupakan sanggar, kemudian bagian selatannya itu merupakan jalan alternatif, yaitu jalan asli, lalu pada bagian timurnya itu merupakan jalan raya, dan pada bagian baratnya itu merupakan permukiman warga. Lalu untuk luas lahan pada tapak ini itu seluas 5.000 meter persegi dengan koefisien dasar bangunan 50% dan koefisien lantai bangunan 1,5, yang berarti luas dasar bangunan maksimumnya itu adalah 50% dikali 5.000 meter persegi sama dengan 2.500 meter persegi. Kemudian luas rata lantai bangunan maksimumnya itu adalah 1,5 dikali 5.000 meter persegi, yaitu sama dengan 7.500 meter persegi. Kemudian jumlah lantai bangunannya itu 5-7 lantai dengan masa bangunan yang majemuk dan topografi tanah berkontur. Kemudian untuk analisa matahari, karena di timur itu merupakan jalan raya, maka tapak ini menghadap ke arah timur, yang mana merupakan tempat terbitnya matahari. Nah, paparan sinar matahari ini mempengaruhi orientasi kenyamanan termal pada tapak ataupun pada bangunan. Bagaimana solusinya? Solusinya itu supaya permukaan massa yang terpapar sinar matahari itu diperkecil, dan untuk massanya itu memanjang ke arah barat. Lalu jadi melebar gitu kan, mengikuti peredaran matahari. Lalu diberi vegetasi pada area sekitar tapak untuk meminimalisir sinar matahari yang masuk dan juga memberikan efek sejuk. Kemudian penggunaan sun shading atau secondary skin pada permukaan yang terpapar sinar matahari secara langsung. Lalu selanjutnya ada analisa akses. Jadi tapak ini bisa diakses melalui 3 jalur, yakni dari arah barat, dari arah utara, dan dari arah selatan. Untuk akses dari arah utara dan selatan itu adalah jalan raya, sedangkan untuk akses dari arah barat itu adalah jalan alternatif. Untuk jalur masuk menuju tapak itu bisa diakses dengan 2 sisi, yakni dari sisi timur dan juga dari sisi selatan. Nah, untuk akses menuju tapak itu tidak terlalu lebar, baik yang jalan raya maupun jalan alternatif, sehingga memungkinkan kemacetan apabila ada kendaraan besar, karena tidak bisa 2 arah. Dan belum tersedianya akses bagi pejalan kaki atau trotoar. Maka tanggapannya berdasarkan hasil analisa, pintu masuk ke dalam tapak itu terdapat pada bagian timur, pada sisi kiri, sedangkan pintu keluar itu berada di sisi kanan. Tujuannya untuk menghindari pertigaan yang menyebabkan kemacetan apabila sedang mengakses pintu keluar. Kemudian pemberian akses pada pejalan kaki, yaitu trotoar, di dekat pintu masuk maupun di sekitaran tapak, tujuannya agar pejalan kaki itu mudah mengakses kendaraan umum. Lalu untuk sampai ke tapak itu bisa menggunakan kendaraan umum maupun pribadi yang bisa diakses melalui jalan utama ataupun jalan alternatif. Lalu pada analisa kebisingan ini terdapat 3 kotak
yaitu warna kuning, warna hijau, dan warna biru. Yang warna kuning ini merupakan bagian timur dan tingkat bisingnya itu tinggi karena berbatasan dengan jalan raya. Kemudian untuk kotak yang warna hijau itu tingkat kebisingannya sedang karena berbatasan dengan Sanggartari pada bagian utaranya dan berbatasan dengan jalan alternatif pada bagian selatannya. Sedangkan untuk kotak yang warna biru itu merupakan tingkat kebisingan yang rendah atau tenang, yaitu pada bagian barat karena berbatasan dengan permukiman penduduk. Kemudian untuk tanggapannya itu dibagi menjadi 3 juga. Yang berwarna merah itu merupakan zona publik, yang berwarna biru merupakan semi publik, dan yang berwarna ungu merupakan zona private. Jadi pada bagian merah ini merupakan zona publik karena di analisa kebisingannya itu juga berbatasan dengan area yang bising. Artinya publik itu bisa semua orang bisa mengaksesnya atau umum. Kemudian pada bagian warna biru itu adalah zona semi publik, zona peralihan antara publik dan private. Kemudian yang terakhir itu yang warna ungu adalah zona private, yang mana tidak sembarangan orang bisa masuk ke ruangan tersebut. Nah, lalu tanggapannya juga untuk meredam kebisingan pada area bising itu dapat diberi vegetasi ataupun tembok sebagai pembatas. Lalu pada zona publik itu yang dapat diakses oleh umum itu terdapat entrance, parkiran, lounge, minimarket, restroom, dan musola. Dan pada zona semi publik itu terdapat ruang kelas, kolam renang, lapangan, restoran, function room, dan ballroom. Lalu pada zona private itu terdapat ruang guru, ruang pengelola, ruang karyawan, loading dock, sap sampah, dapur, ruang utilitas, ruang linen, kamar tidur, kamar mandi pengelola. Nah, jadi antara analisa kebisingan dan antara zona public, semi public, dan private ini tidak ada hubungannya karena di sini musola contohnya itu bisa diakses oleh umum, tetapi apabila dalam melakukan ibadahnya itu kan butuh ketenangan sehingga masuk ke dalam zona yang semi public dan private. Lalu selanjutnya kita beralih ke analisa angin. Jadi pada analisa angin ini terdapat 2 anak panah, yaitu ada yang warnanya putih dan warna hitam. Yang warna putih itu menandakan angin yang datang ketika malam hari, yaitu dari arah utara, sedangkan anak panah yang berwarna hitam itu menandakan angin yang datang siang atau sore hari, yaitu dari arah barat. Nah, sumber tentang info angin ini didapatkan dari BMKG tentang keadaan cuaca sekitar iklim daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Berdasarkan info tersebut, dapat diketahui bahwa rata-rata kecepatan angin itu 10 km per jam. Pada pagi sampai sore hari, angin itu rata-rata mengarah ke arah barat. Dan pada malam hari itu, angin rata-rata mengarah ke arah timur. Lalu tanggapannya itu meminimalkan bukaan pada lantai atas bangunan sebagai buffer angin. Jadi di atas itu dikurangi bukaannya agar angin itu tidak terlalu banyak masuk. Karena semakin tinggi bangunan itu anginnya akan semakin kencang. Lalu selanjutnya ada menanam vegetasi di sekitar tapak sebagai upaya memperoleh udara yang segar dan sebagai buffer hembusan angin dari luar tapak. Jadi angin itu berhembus pasti membawa polusi. Oleh karena itu di sekitaran terluar tapak itu diberikan vegetasi untuk buffer bagi angin yang membawa debu dan polusi. Selanjutnya kita beralih ke analisa view. Jadi pada site A ini tidak ada view yang bagus gitu. Jadi karena pada bagian utara tapak itu berbatasan dengan Sanggartari, pada bagian timur itu berbatasan dengan jalan raya, pada bagian barat itu berbatasan dengan permukiman warga, dan yang pada bagian selatan itu berbatasan dengan jalan alternatif. Nah, dikarenakan tapak berbatasan dengan wilayah padat penduduk, maka solusinya itu dibuatnya inner court pada tengah tapak sebagai view buatan dan tempat bersosialisasi, lalu memperbesar bukaan ke arah view. Dan di belakang tapak itu juga ada kolam renang. Jadi kolam renang itu termasuk view buatan sehingga tapak diarahkan ke arah kolam renang. Lalu selanjutnya ada analisa vegetasi. Jadi menurut analisis, vegetasi existing ini belum bisa berfungsi sebagai vegetasi pembatas maupun peredam kebisingan karena pohon-pohonnya yang berada dalam tapak ini tidak beraturan. Lalu sebagian besar sisi tapak itu sudah padat dengan permukiman dan jalan raya sehingga mengakibatkan polusi berlebih. Tanggapannya, pohon bertajuk memayung dan berdaun lebat itu merupakan pohon yang baik untuk meredam suara dan debu serta bisa dijadikan sebagai peneduh. Contohnya itu seperti pohon mahoni, pohon beringin, dan sebagainya, sehingga bisa digunakan pada area parkir, inner court, dan juga ruang terbuka lainnya. Kemudian pohon yang bertajuk vertikal
dapat difungsikan sebagai pemecah angin yang masuk ke dalam tapak dan juga bisa menyejukkan. Karena batangnya yang kecil tidak menghalangi sinar matahari yang masuk. Jadi walaupun dia bisa memecah angin tetapi tidak menghalangi matahari yang masuk. Contohnya itu seperti pohon palem. Sehingga bisa juga digunakan sebagai pembatas tapak. Lalu selanjutnya ada analisa kontur. Jadi pada kontur site A ini itu semakin rendah ke arah barat. Lalu kontur yang paling tinggi itu berada di bagian timur, jadi arah jalan. Lalu kenaikan level kontur itu adalah 1 meter di setiap perbedaan levelnya. Tanggapannya itu kita bisa memanfaatkan perbedaan ketinggian kontur itu untuk jalur sirkulasi yang berbeda arah, baik untuk aktivitas di dalam tapaknya seperti jalur keluar masuk ataupun aktivitas yang berada di dalam bangunan. Lalu memanfaatkan kontur sebagai inner court yang merupakan public space atau tempat untuk bersosialisasi, sehingga bisa diatur dalam pendataan tempat duduk dan tamannya. Selanjutnya kita beralih ke konsep. Di sini ada konsep zoning. Yang pertama, zoning atau kesesuaian zoning dengan tapak. Jadi zoning ini adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi lain. Jadi bisa disesuaikan dengan ruang-ruangnya, dengan siapa saja yang bisa masuk ke dalam ruang tersebut. Jadi pembagian zoning itu bertujuan untuk menetapkan area-area seperti publik atau umum, tempat semua orang boleh masuk. Yang kedua semi publik, tidak semua orang boleh masuk. Dan yang terakhir private, kawasan pribadi, hanya orang tertentu yang boleh masuk. Maka area yang paling dekat dengan pintu masuk adalah area publik. Dan apabila semakin jauh dengan entrance, akan berubah menjadi area semi publik dan kemudian yang terakhir private. Nah, ini adalah pengaplikasian zoning kepada tapak. Jadi pada area depan itu merupakan area publik, kemudian yang tengah itu semi publik, dan yang bagian paling belakang adalah private. Selanjutnya ada konsep sirkulasi pencapaian. Jadi sirkulasi itu adalah prasarana penghubung vital yang menghubungkan berbagai kegiatan dan pengguna dalam sebuah tapak. Lalu untuk konsep pencapaian tapaknya itu meliputi dua, yaitu pencapaian dari luar site dan juga pencapaian dari site keluar. Dan jenis-jenis pelaku sirkulasi itu ada akses kendaraan bermotor, pejalan kaki, penyandang disabilitas, emergency, loading dock, sampah, dan servis. Kemudian untuk pencapaian kebangunannya itu ada yang secara langsung, tidak langsung, dan spiral. Kemudian untuk pengaplikasian konsep pada tapak itu untuk panah yang berwarna hitam itu merupakan jalan raya, lalu untuk panah yang berwarna abu-abu itu merupakan jalan alternatif. Jadi untuk akses pejalan kaki itu bisa melalui kedua-duanya, bisa melalui jalan alternatif maupun jalan raya. Tapi untuk akses kendaraan bermotor mungkin bisa untuk kendaraan yang roda 2 ataupun roda 4, tetapi untuk kendaraan besar seperti bus atau truk itu tidak bisa melewati jalan alternatif karena jalannya itu kecil dan juga berpas-pasan dengan pertigaan yang memungkinkan kemacetan. Lalu untuk akses sampah dan servis itu bisa melalui jalan alternatif agar tidak mengganggu orang yang ingin masuk ke dalam tapak. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam konsep sirkulasi dalam tapak. Jadi sirkulasi dalam tapak itu dibedakan menjadi 3, ada sirkulasi pejalan kaki, kendaraan bermotor, dan barang. Dan terdapat pola-pola jalan atau sirkulasi, itu ada sistem linear, sistem grid, sistem radial, sistem kurvalinier, dan sistem organik. Lalu ada prinsip perancangan sirkulasi, itu terdapat kualitas, estetika, kecepatan, dan pengendalian titik-titik pencapaian. Lalu untuk pengaplikasian konsep pada tapak itu terdapat 2 warna yang berada dalam tapak, itu ada yang berwarna kuning berarti sirkulasi barang, dan yang berwarna merah itu sirkulasi mobil dan motor. Jadi untuk sirkulasi barang itu bisa menuju ke arah barat tapak, tapi untuk sirkulasi mobil dan motor itu karena parkirannya berada di depan tapak, maka dia hanya bisa mengakses pada bagian depan tapak saja. Lalu untuk akses pejalan kaki itu bisa melalui mana saja karena dia juga bisa masuk ke dalam bangunan.
Lalu selanjutnya ada konsep parkir. Menurut Hobbes 1995, parkir diartikan sebagai suatu kegiatan untuk meletakkan atau menyimpan kendaraan di suatu tempat tertentu, yang namanya tergantung kepada selesainya keperluan dari pengendara tersebut. Nah, pola parkir itu terbagi menjadi 3. Ada pola parkir miring atau pola parkir serong, terus ada pola parkir tegak lurus, dan pola parkir sejajar atau paralel. Di sini juga ada satuan ruang parkir. Lalu, untuk area parkir sendiri bisa diberikan kanopi dan penanaman vegetasi sebagai penyejuk untuk pejalan kaki, dan juga disediakannya akses untuk penyandang disabilitas. Lalu pengaplikasian konsep pada tapaknya itu area parkir itu terdapat pada depan tapak dan diberikan vegetasi, juga diberikan kanopi. Sedangkan untuk pola parkirnya itu pola parkir memakai pola parkir tegak lurus. Dan selanjutnya ada konsep ruang luar dan inner court. Jadi pada konsep ruang luar ini ada yang aktif, yaitu lapangan olahraga, kolam renang, ruang tunggu, tempat duduk-duduk. Lalu yang pasif itu ada taman dan penghijauan. Lalu untuk konsep perancangan elemen-elemen pendukung itu terdapat bangku, taman, lampu, patung atau sign, tanaman, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu ada inner court. Inner court itu adalah penghubung antara dua bangunan atau lebih yang bisa digunakan untuk bersosialisasi atau public space. Lalu pengaplikasiannya konsep pada tapak itu, jadi pada area depan itu merupakan sirkulasi dan parkir, kemudian ada bangunan. Bangunannya itu terbagi menjadi 3 masa, lalu di tengah bangunan tersebut terdapat inner court untuk bersosialisasi, dan pada area belakang bangunan itu terdapat lapangan, kemudian ada tamannya juga, dan ada kolam renangnya. Dan ini adalah gambar dari maket tapak dan maket bangunan massa Pusdiklat yang saya rancang. Ada block plan dan ada perspektif. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.